Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Profil pemerintah Desa Kendalrejo. Pemerintah desa atau Pemdes sendiri merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, seperti yang tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat 1. Pemimpin pemerintah desa adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan. Pada tahun 1933, daerah tersebut masih bergabung dalam lingkup desa Krajakan dan bernama Padukuhan Kendalrejo. Nama Kendalrejo diambil dari nama pohon, yaitu pohon kendal. Setelah pemerintahan dibentuk saat itu, kepala desa pertama adalah Mbah Sogati yang makamnya sekarang berada di Bukit Tunggangan, Dusun Randu, Desa Kendalrejo. Setelah Mbah Sogati meninggal dunia, kedudukan pemerintah Desa Kendalrejo diteruskan oleh beberapa kepala desa, hingga saat ini yang diduduki oleh Bapak Supro. Visi dan misi Desa Kendalrejo. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 6 tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan desa dan atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka waktu menengah. Berangkat dari hal tersebut, maka Kepala Desa Kendalrejo menetapkan visi dan misi sebagai berikut. Dengan mengutamakan aspirasi masyarakat menuju Kendalrejo sejahtera. Misi Desa Kendalrejo adalah A. Meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat desa. B. Mengoptimalkan kinerja perangkat desa sesuai tugas pokok dan fungsi demi tercapainya keselarasan dalam menciptakan pelayanan yang baik. C. Melaksanakan koordinasi antar mitra kerja yang sinergis. D. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan pemanfaatan sumber daya alam. E. Meningkatkan kapasitas kelembagaan tingkat desa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Tripramita, NIM 12403173190, jurusan Akuntansi Syariah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil laporan PPL saya yang berjudul Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Kendalrejo, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Yang pertama, permasalahan di lapangan. Suatu permasalahan bisa timbul dari pihak internal maupun eksternal. Seperti permasalahan dari pihak internal yaitu pada pencatatan yang berhubungan dengan keuangan desa. Dan dari pihak eksternal yaitu tidak adanya pembangunan desa dikarenakan dialihkan untuk penanggulangan virus COVID-19 seperti penyemprotan disinfektan di rumah-rumah warga. Selain permasalahan di atas, terdapat kendala dalam keterbukaan informasi, terutama terkait pengelolaan APBDes. Pihak desa sudah terbuka secara offline dengan pemasangan infografis APB desa di depan kantor desa Kendalrejo dan tempat-tempat strategis. Namun, keterbukaan informasi secara online saat ini masih dalam kendala, dikarenakan website pemerintah desa Kendalrejo saat ini belum dapat diakses oleh masyarakat luas. Tanggapan dari pihak kantor desa Kendalrejo. Untuk mengatasi masalah-masalah yang ada, maka pihak lembaga tetap menyelesaikan laporan sesuai aturan dan berusaha untuk memenuhi kewajiban sebagai bentuk tanggung jawab. Bapak Suberlo selaku Kepala Desa Kendalrejo menyampaikan bahwa tidak semua hal dapat diunggah di website pemerintah desa Kendalrejo dikarenakan menyangkut dengan kredibilitas serta nama baik lembaga, sehingga pemerintah desa seperti APB desa tidak sampai diunggah di website desa. Akan tetapi dengan pemasangan infografis APB desa atau pengumuman lainnya yang bersifat penting di depan kantor desa atau di tempat-tempat strategis lainnya. Berdasarkan wawancara saya dengan Bapak Suberlo dan Bapak Rudianto, didapatkan analisis temuan di tempat praktek pengalaman lapangan. Yang pertama, dalam perencanaan, dalam penyusunan APB desa, pemerintah desa melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat seperti RT, RW dalam musyawarah rencana pembangunan desa guna menentukan program maupun pembangunan apa yang perlu didanai desa. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan APB desa sudah memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Dalam permasalahan tersebut, solusi yang dapat saya berikan adalah dalam proses perencanaan pengelolaan APB desa, pihak desa sudah melibatkan masyarakat desa dan tokoh masyarakat, sehingga masyarakat desa mengetahui dan dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi, masyarakat hanya dapat mengetahuinya secara offline, sehingga masyarakat tidak dapat memantau informasi dan kegiatan secara online adalah karena adanya pergantian era yang berkembangnya teknologi
dan banyaknya nomor kode rekening atau akun akuntansi desa. Anak muda sekarang dalam hal ini adalah meningkatkan potensi untuk tetap memenuhi dan sesuai dengan peraturan yang ada. Yang keempat, pertanggungjawaban. Pihak desa tetap berusaha untuk transparan dan akuntabilitas dengan berusaha untuk tetap menyelesaikan laporan secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Dan untuk publikasi informasi masih terkendala dalam penyampaian secara online karena website desa tidak dapat diakses. Yang kelima, pengawasan. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan kepada desa dalam rangka alokasi dana desa dengan melakukan jika ada monitoring 3 bulan sekali dari kecamatan dalam hal penyusunan laporan untuk pencairan dana berikutnya menurut pemerintah daerah.